Perkenalkan, saya Edward. Hari ini saya akan memandu terkait dengan diskusi yang sedang hangat. Dan hari ini saya juga kedatangan tamu perdana yang merupakan dosen saya, senior saya juga begitu. Yang saya rasa teman-teman pemirsa sudah akan tahu siapa orang ini. Dan nanti saya akan jelaskan mengenai background beliau. Background yang menurut saya sudah sering muncul di permukaan dan sering tampil, bahkan tulisan-tulisannya telah banyak diminati oleh para teman-teman pecinta dari pegiat pemilu. Selamat pagi Pak Rito. Selamat pagi. Sehat Pak Rito? Malam. Ya, alhamdulillah sehat Mas Edward. Oke, ini Pak Rito merupakan dosen ilmu pemerintahan UMY. Nanti saya minta Pak Rito untuk jelaskan Pak ke pemirsa semuanya terkait dengan bagaimana sih perjalanan Pak Rito kok bisa senang begitu, tertarik dengan kajian kepemiluan, kepemiluan politik, dan saya rasa buku-buku Pak Rito sudah cukup banyak. Bisa dijelaskan Pak Rito bagaimana sejarahnya kok nyemplung sekarang concern malahan di dunia kepemiluan. Oke. Untuk Pak Rito. Mungkin berawal dari aktivitas dulu pasca reformasi, terutama menjelang pemilu 2004 ya. Ketika saya jadi Pertama apa ya? Pertama. Ketika saya jadi pemantau pemilu melalui JPPR di Kota Jogja. Saya koordinator Kota Jogja ya. Nah, dari situ mulai, meskipun basic S1 saya kan tentang filsafat ya. Tentang filsafat. Nah, dari situ kemudian saya senang dengan bacaan-bacaan filsafat politik, sehingga pasca 2004 saya lulus, kemudian ngambil S2 ilmu politik, S3 ilmu politik, kebetulan disertasi tentang partai politik, dan selama studi S3 juga berinteraksi dengan teman-teman ilmuwan politik dari beberapa negara, diskusi tentang pemilu, sampai kemudian disertasi saya ya tidak bercengkrama dengan itu, sampai riset dan program-program saya ke arah sana. Itu mungkin sekilas singkat. S2-nya di mana Pak Rito? Di Gajah Mada juga. Politik Pak ya? Ilmu politik. Oke. 2004 jadi koordinator JPPR Pak Rito. Ya, pengalaman di Kota pertama, Jogja. Pak ya? Betul, di Kota Jogja. Tentu saat itu ya dinamika di Muhammadiyah sedang euforia munculnya Amin Rais menjadi capres gitu kan. Nah, itu juga menjadi awal bagaimana ya menjadi tim dalam mengkampanyekan ke publik itu. Berarti S3 Pak Rito ke Jerman mengambil studi partai politik Pak Rito. Ilmu politik, konsentrasinya tentang partai politik. Oke. Itu sekilas cerita perjalanan Pak Rito kenapa menyukai pemilu dan demokrasi. Iya. Apa sih Pak, pemilu itu kenapa kok menjadi sesuatu yang penting menurut Pak Rito? Kenapa sih pemilu itu penting begitu? Karena memang pemilu itu kan ya Mas Edward menjadi gerbong awal dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Jadi itu kalau sebuah rumah itu terasnya. Kalau sebuah negara mengklaim demokrasi, maka pintu awal harus ada pemilu. Kalau mengklaim negara demokrasi tapi tidak ada pemilu, itu sama saja omong kosong gitu. Nah, problemnya adalah bagaimana pemilu yang benar-benar substantif, pemilu sesuai dengan harapan masyarakat luas, karena masyarakat ini kan banyak kepentingan. Nah, itu yang menurut saya dinamika pemilu, dinamika negara demokrasi itu berubah sangat cepat sekali gitu. Nah, kira-kira begitu. 2004. Oke. Pak Rito, 2024 kita akan memasuki sebuah kontestasi demokrasi yang cukup riuh saya rasa. Karena pemilu, kita akan ada pemilu, ada pilkada di satu tahun yang sama. Kalau kita lihat 2019 kemarin kan betapa riuhnya, informasi yang luar biasa, yang pada akhirnya juga banyak penyelenggara pemilu kita yang meninggal dunia begitu. Nah, 2024 Pak Rito melihat 2024 apa yang akan terjadi Pak Rito? Apakah masih tetap sama kejadian 2019 atau ada hal-hal baru mungkin di 2024 nanti? Gimana menurut Pak Rito? Oke, ini menarik karena kita sudah 2023 awal sudah masuk. Sudah masuk, bisa kita katakan sebagai tahun politik karena tensinya akan mulai nih 2023. Nah, 2024 ini merupakan tahun pemilu serentak. Tidak hanya pemilu nasional dan legislatif, tapi juga pilkada. Nah,
ya sebagian teman mengatakan pemilu borongan atau pemilu grosir gitu ya. Nah, secara umum memang tentu pasca 2019 baik itu KPU atau parpol itu mengevaluasi ya, kemungkinan buruk akan terjadi memang pasti dievaluasi karena syarat KPPS ya, PPK ke bawah mulai diketatkan ya. Tetapi ada pola yang memungkinkan tidak hampir jauh berbeda. Apa itu? Pertama, persoalan pelanggaran pemilu. Wabil khusus tentang politik uang. Itu pasti itu sulit itu, Pak. Ya itu akan sama selama undang-undang pemilu masih seperti saat ini. Dalam kajian saya, dalam riset saya, temuannya perlu dibahas secara lebih detail ya, kalaupun seandainya perlu ada yang perpu itu sekaligus, di mana dalam pelanggaran pemilu itu tidak ada sub pasal yang menjelaskan perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Nah, itu perlu untuk dinaikkan, apakah pelapor dalam hal politik uang ataupun pelanggaran kampanye yang lain. Itu pun belum menjamin orang itu juga mau melaporkan kan gitu. Apalagi tidak ada jaminan regulasi semakin orang, sehingga itu ya seperti orang omdo aja itu, Bawaslu kami akan tindak politik uang, tapi pada kenyataannya omong kosong. Selain itu, kelelahan baik dari aspek penyelenggara, aspek pemilih maupun partai itu tetap kelelahan. Kelelahan apa? Satu, kalau bagi parpol mempersiapkan caleg-caleg yang banyak dari pusat sampai daerah, termasuk cakada yang waktunya bersinggungan, itu kan melelahkan. Pemilih setelah seandainya bisa jadi 14 Februari 2024 justru itu menjadi anti klimaks, pemilih bosen saking jengkelnya selama 2023 ini melihat muaknya di TikTok, di IG, di seluruh platform, kok malah mau ditambah di bulan November ya. Ini bisa jadi menjadi anti klimaks dan pilkada di November 2024 menjadi tidak menarik atau tingginya tingkat partisipasinya. Gitu. Nah, itu yang perlu diantisipasi, dan penyelenggara nih yang paling penting ya, potensi untuk menjadi broker menjadi orang yang bermitra dengan caleg-caleg itu sangat besar sekali dengan situasi seperti menarik ini. Itu, Pak. Artinya broker tadi antara penyelenggara dengan partai politik dia di dalamnya dengan caleg gitu ya. Broker ini apa? Dalam hal pembelian suara, dalam hal mengamankan suara. Nah, sehingga pelanggaran pemilu itu tidak hanya terjadi pada fase kampanye sampai hari H, tetapi pasca hari H itu juga harus diatur regulasinya. Karena kan regulasi UU Pemilu 7 2017 itu kan sampai hari H kan ya. Pasca hari H proses penghitungan tidak ada regulasi. Itu momen-momen sangat kritis peralihan. Oh ya, sangat sekali. Dan itu broker-broker penyelenggara proses saat ini yang proses dan kita bisa tebak hasil-hasilnya itu ada balas hutang budi yang gue pasang di situ ya memang untuk mengamankan ini dan itu. Jadi potensi-potensi itu akan sangat memungkinkan. Wallahu a'lam, semoga saya salah ya itu. Itu menarik, Pak Ridho. Itu 2019 kayaknya kok ada ya. Pengalaman saya jadi PPK kok kayaknya iya gitu kan. Iya. Saya sedikit mundur, Pak Ridho, terkait politik uang. 2024, Pak Ridho, apakah ini akan semakin masif dengan model baru ataukah masih sama kayak 2019 begitu dengan teknologi yang begitu masif begini? Oke. Yang jelas memang saya mencoba untuk mengklasifikasikan 3 model modus politik uang ya. Artinya siapa yang bekerja sama. Yang pertama, politik uang dilakukan oleh kandidat kepada pemilih, itu direct selling ya, gitu kan, langsung langsung jual beli. Nah, itu sangat mudah sekali. Tetapi yang lebih agak naik di atasnya itu antara caleg dengan penyelenggara, terutama ad hoc. Ya, terutama ad hoc
ini dalam banyak skema lah bisa dilakukan, apakah biddingan gitu kan ya, ataukah segala macam banyak konsep. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, antara caleg satu dengan caleg yang lain. Seandainya nih saya caleg, partai saya nggak lolos PT 4%, potensi nih saya balik modal, saya jual kepada caleg yang potensi, mau nggak yuk nambah, atau bisa jadi yang nggak lolos, untuk naik tinggal sedikit saya kasih nih. Apakah memungkinkan dalam banyak skema, apalagi dengan situasi penyelenggara ad hoc dan Bawas ad hoc, Panwas dan ke bawah ini sangat memungkinkan pola-pola seperti itu bisa dilakukan gitu. Nah, 3 modus ini dengan tentu ya bisa jadi menghindari siapa itu yang menjadi menjadi tim sukses itu yang tidak tercantum, tentunya kan istilahnya dalam tanda kutip mensiasati regulasi itu kan sangat mudah sekali gitu. Nah, kira-kira seperti itulah. Jangan-jangan juga besok Shopee Pay Parito juga jadi tempat transaksi begitu. Gitu ya. Atau kita lewat cek online begitu kan. Betul, seandainya jual beli suara gitu kan ya di terjadi. Betul, itu sangat memungkinkan sekali platform-platform yang di luar regulasi gitu ya. Dan itu belum diatur Pak Rido ya. Betul sekali, itu yang maksud saya memungkinkan. Oke, Pak, saya mau masuk ke salah satu isu yang sedang beredar di publik terkait dengan sistem pemilu kita. Kemarin ya 4-5 hari yang lalu, kalau tidak salah Pak Rido, statement yang mengejutkan dari Ketua KPU yang mengatakan jangan buru-buru nih untuk memasang baliho begitu, karena mungkin begitu ada kemungkinan nanti akan kita kembali ke proporsional tertutup. Dan kalau kita lihat ke belakang begitu, ada beberapa partai saya sebut nama kan sudah beredar di publik, PDIP dan Nasdem mendorong untuk kita kembali ke proporsional tertutup. Kira-kira pandangan Pak Rido seperti apa, Pak? Oke, pertama saya mencoba untuk mengkritisi pernyataan Ketua KPU ya. Penyelenggara ini kan pelaksana undang-undang. Secara etika sebenarnya mungkin sah-sah saja ketika dilaporkan ke DKPP gitu ya. Ketua KPU ini dilaporkan ke DKPP, dia secara etika tidak punya hak untuk kemudian kan ini membangun opini, membentuk opini bahwa walaupun ya itu kan pendapat pribadi, tapi kan tetap tidak dipisahkan. Itu pertama soal etika, bahwa tidak bisa menafsir undang-undang apalagi menggiring opini publik. Anda adalah penyelenggara, tidak bisa membuat statement kepada publik. Kalau begitu nanti provinsi dan segala macam membuat statement agak kacau. Itu pertama, etikanya buruk. Itu bisa saja itu dilaporkan ke DKPP, mendapat pelanggaran dan seterusnya. Yang kedua, terkait dengan isu kembali ke sistem, lengkapnya kan sistem proporsional berimbang, sistem keterwakilan proporsional daftar tertutup atau daftar terbuka. Nah, sah-sah saja siapapun menginginkan proporsional tertutup ataupun terbuka gitu ya. Nah, tapi problemnya Indonesia 99 sudah dan sebelumnya menggunakan sistem proporsional tertutup. 2004 basisnya masih tertutup, mencoba mengkombinasikan sedikit terbuka ya, buka sitik jos itu kan. 2009 sampai 2019 itu full proporsional terbuka. Nah, oke. Kemudian kita perlu tentu mengevaluasi ya proporsional terbuka dengan segala hiruk pikuknya, seperti pasar bebas, pertarungan adalah antar kandidat, bahkan konflik yang lebih kejam itu malah antar kandidat di internal partai politik, ya fragmentasi parpol menjadi tinggi dan pelembagaan semakin lemah. Terus kemudian muncul proporsional tertutup. Nah, tentu dilihat dari petanya hampir mayoritas partai-partai besar. Oke, spiritnya adalah untuk pelembagaan partai politik gitu kan, di mana fungsi partai politik semakin kuat. Nah, apakah itu iya? Problemnya di negara-negara demokrasi yang sudah relatif mapan, proporsional tertutup itu berlaku ketika pelembagaan partai itu sudah membaik, ada prakondisi. Nah, problemnya pelembagaan partai di Indonesia ini masih jauh dari harapan. Masuklah proporsional tertutup,
kelompok oligark semakin memperkuat partisipasi publik yang seperti ini saja masih bisa kok dikontrol oleh elit. Nah, apalagi kalau proporsional tertutup gitu ya. Lebih ekstrim, publik tidak bisa mengontrol, dan oligark semakin membuat partai ini menjadi tidak modern. Ya, kecuali tadi itu ada prakondisi. Pertama, UU partai politik direvisi. Contoh revisinya, pembatasan maksimal 2 periode ketua umum. Nah, ini kan nanti ada yang bengok-bengok ketua partai. Nah, syarat prakondisi ini tidak dipenuhi, kok tiba-tiba pengen tertutup. Nah, semakin oligark lah kondisi parpol di Indonesia, dan demokrasi kita menjadi tidak sehat gitu. Kira-kira gitu maksudnya. Ya. Kok saya ngelihat ya Pak Ridho, PDIP sebelumnya begitu kan mengusulkan untuk nomor urut partai politik untuk tidak berubah begitu, dan itu kan dikabulkan oleh KPU begitu. Dan sekarang menggugat begitu untuk bagaimana ini kembali ke proporsional tertutup. Kok saya rasanya kok jangan-jangan dikabulkan ya Pak Ridho ya? Karena tidak ada urusannya dengan kekuasaan, tapi desainnya yang dirubah begitu Pak ya. Betul. Dan kemarin isu perpanjangan presiden 3 periode sudah kita tutup begitu. Sekarang desainnya kita pemilu dilakukan, tapi desainnya begitu dipersiapkan dengan tidak baik begitu. Nah, kalau Pak Ridho pandangan seperti apa Pak? Apakah MK ini kok nanti begitu kan kok bimbang, udahlah kembali lagi ke tertutup? Gimana kalau Pak Ridho meresponsnya? Ya MK ini kan ya mau tidak mau bisa kita lihat ya di situ ya gimana ya anaknya ya. Ya namanya kekuasaan itu ada relasi ya, artinya ini bicara tentang efektivitas ya, makanya pemerintahan yang efektif itu yang bagaimana sih? Ya pemerintah efektif itu antara satu trias politika itu memang sekufuk gitu ya. Ya artinya mungkin yudikatif MK-nya, legislatifnya dan eksekutifnya itu satu gagasan gitu ya. Nah, memang hampir semua di era rezim sekarang ini, terutama periode yang kedua Jokowi ini, hampir semua permintaannya selalu terpenuhi ya. Apalagi kalau yang mengajukan kemudian partai penguasa, the ruling elite. Nah, artinya begini, bahwa ini contoh dari demokrasi kita tidak sehat ya. Koalisi 90% ke atas. Maka ke depan perlu juga dalam undang-undang partai politik itu pembatasan maksimal koalisi. Karena kalau enggak tidak sehat gitu ya. Artinya berkoalisi pemerintah versus rakyat gitu kan. Nah, bukan antar perwakilan rakyat parlemen, karena sampai detik ini yang memang benar-benar hampir menyatakan oposisi kan PKS. Demokrat ya tergantung situasinya gitu kan. Yang lainnya semua sudah masuk ke pemerintahan gitu. Nah, sehingga situasi seperti ini kalau seandainya sangat memungkinkan tertutup ya, artinya keinginan itu terpenuhi hal yang lumrah saja, meskipun ya saya termasuk salah satu yang kurang sepakat kalau itu dikembalikan ke proporsional tertutup, karena kita menghindari satu titik ekstrim tetapi berpindah ke titik ekstrim yang lainnya gitu. Karena situasi pelembagaan partai politik kita, modernisasi parpol kita masih belum relatif memadai, kok kemudian ditimpali oleh sistem yang semakin memperkuat kekuatan oligark ini gitu. Berarti Pak Ridho selaku akademisi kurang setuju Pak ya, kita kembali ke proporsional tertutup begitu Pak. Ini standing point-nya begitu. Bukan kurang setuju, tidak setuju gitu ya. Oke. Ada tawaran gitu kan. Oke, nanti saya akan masuk ke sana Pak Ridho. Siap. Nah, ini kan banyak dalih dari partai politik, termasuk juga temuan saya Pak Ridho, tesis saya begitu. Bapak jadi menteri apa yang menjadi pemimpin. Banyak yang mengatakan kalau kita kembali ke proporsional tertutup, ini bagian cara kita untuk menyederhanakan partai politik begitu. Yang kedua juga ini bagian untuk kita ideologi partai politik nanti itu benar-benar terlihat, karena akan banyak kader-kader partai yang berjuang dari bawah begitu, akhirnya terpilih dibandingkan dengan orang-orang yang baru datang habis terpilih. Yang ketiga terkait dengan afirmasi perempuan ya Pak ya. Selama ini kita menggunakan proporsional terbuka kan nggak sampai Pak 30%, hampir di setiap daerah, bahkan di pusat pun tidak sampai. Nah, jikalau begitu banyak juga asumsi dari partai politik
kalau ini kembali ke proporsional tertutup, maka kemungkinan 30% kuota perempuan itu akan terpenuhi karena bisa diatur nanti di nomor urut begitu. Nah, kalau dari Pak Ridho sendiri pandangan seperti apa itu Pak Ridho? Tadi soal apa? Ideologi ya? Ideologi, Pak. Baru yang pertama ini perempuan. Menyederhanakan partai politik begitu. Yang kedua terkait dengan ideologi begitu. Pertama soal penyederhanaan parpol. Sebenarnya sih saya kurang sepakat juga penyederhanaan parpol karena mungkin referensi kita terlalu American ya. Karena di negara-negara Eropa ya yang disebut Norway, negara paling demokratis di dunia itu, mereka tidak penyederhanaan parpol. Mereka di parlemen 7 kursinya ya. Dan peserta pemilu 20 bahkan sampai 30 sebenarnya ya. Jadi menurut saya ide penyederhanaan parpol sesuai dengan mendukung presidensialisme sebenarnya enggak relatif linear juga gitu ya. Nah, itu pertama. Toh kalaupun Indonesia 9 parpol, nyatanya Indonesia 1,5 parpol, 1 parpol 8 fraksi, ya kan, setengahnya ya kelompok oposisi gitu ya. Nah, artinya penyederhanaan partai itu tidak proporsional tertutup menjadi solusi untuk penyederhanaan partai. Kedua, soal ideologi. Ideologi kalau dengan tertutup akan lebih baik daripada terbuka. Kalau memang gagasannya seperti itu dengan proporsional tertutup itu jauh lebih ideologis ya. Toh selama ini orang memilih baik caleg ataupun partai, ternyata partai nggak ada perbedaan antara satu partai dengan partai yang lain kebijakannya gitu ya. Artinya bahwa kalau partai lebih ideologis itu bukan lebih terletak di desain tertutup atau terbuka. Di samping itu pemisahan pemilu nasional, pemilu lokal atau pemilu legislatif dan eksekutif itu perlu dipisahkan desainnya. Karena apa? Pemilu serentak 2019-2024 itu kan pilpres, nggak ada pileg, ya kan? Pilpres 2019 pilpres, bahkan para caleg nggak apa-apa saya nggak terpilih, yang penting siapa Jokowi terpilih, yang penting Prabowo terpilih gitu kan. 2019 pun akan sama, ini pilpres, bukan nggak ada pileg. Nah, desain kita perlu dirubah gitu ya, bukan pemilu serentak karena nanti pileg itu nggak kelihatan. Nah, seharusnya kalau desain saya itu kan pemilu serentak nasional dan lokal dipisah, pemilu serentak nasionalnya di tahun yang sama, pileg dulu, baru kemudian diikuti oleh pilpres. Pileg itu setelah koalisi, kampanye pileg, itu kan partai itu kampanye, baru kemudian desainnya beberapa 2 bulan atau 3 bulan itu ke pilpres. Nah, dari situ kemudian menurut saya desain yang demikian setidaknya ideologi partai bisa tercipta. Nah, kemudian yang ketiga soal perempuan akan terpenuhi. Baik tertutup atau terbuka, ini sebenarnya sama saja. Seandainya nih kalau terbuka, ternyata orang yang punya modal besar. Kalau tertutup tergantung juga nih yang ngelobi nomor 1, ya kan? Ya enggak? Ya, betul. Apakah ada jaminan semua partai politik akan menempatkan perempuan nomor 1? Itu kan deal-dealan politik. Ya kan? Deal-dealan politik. Loh seandainya nih ada 2 kandidat nomor 1, nomor 2. Ya nomor 1 kalau saya tertutup kan, bos segini aja lah, saya bla 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 kita bisa. Enggak jaminan juga. Karena dulu juga mau merubah ke terbuka biar perempuan terpilih. Iya kan? Dengan terbuka perempuan terpilih. Kalau seandainya nggak bisa nomor urut 1, nomor urut 3, dia bisa terpilih karena suara terbanyak. Nggak terbukti. Ini mau ke tertutup. Orang dulu salah satu desainnya dari tertutup ke terbuka itu biar perempuan terpilih. Nah, artinya bahwa baik tertutup maupun terbuka nggak ada jaminan dua-duanya. Kuota 30% itu bakalan terpenuhi. Nah, itu. Kalau pernah lihat Pak, ini yang diuntungkan siapa sih Pak? Partai-partai yang seperti apa sih yang diuntungkan kalau proporsional tertutup itu Pak? Proporsional tertutup ya pertama yang diuntungkan secara umum semua partai memang ya. Tapi yang lebih diuntungkan lagi memang partai-partai yang punya kursi di parlemen gitu. Karena mereka mampu mengontrol. Seandainya nih saya Ridho Alhamdi
politisi terpilih di partai tertentu. Saya berbeda pandangan, gampang partai itu merecall. You kemarin dipilih karena you komitmen ke partai. Padahal saya berseberangan nih dengan kebijakan partai. Nah, gitu. Itu partai politik. Memang sekarang ini sangat sulit bagi parpol untuk melakukan recall atau pergantian karena ada regulasi yang sangat ketat sekali dalam mengatur pergantian PAW tersebut gitu. Nah, Pak Ridho kan salah satu yang meneliti Pak ya terkait dengan desain sistem pemilu kita begitu, dan saya lihat dan banyak publik yang sudah tahu Pak Ridho keliling-keliling tuh menanyai ke beberapa penyelenggara pemilu, terus selanjutnya ke partai politik begitu, dan juga ke beberapa LSM atau teman-teman aktivis kepemiluan begitu. Nah Pak, bisa nggak dijelaskan sedikit begitu hasil temuannya kemarin seperti apa begitu, dan mungkin dikasih sedikit clue kira-kira yang setuju tertutup itu siapa sih Pak sebenarnya begitu. Monggo Pak. Jadi memang ini saya sedang melakukan riset dengan teman-teman dosen, termasuk Mas Edward juga pernah terlibat dalam beberapa momen terkait dengan riset saya. Jadi riset saya itu tentang sistem pemilu di Indonesia, terutama tentang 3 isu utama, tentang desain model pemilu serentak, kedua tentang model keterwakilan proporsionalnya, apakah tertutup atau terbuka yang sekarang ini sedang merame lagi gitu kan. Dan yang ketiga soal ambang batas ya, ambang batas baik itu untuk parlemen ataupun untuk presiden. Nah, saya mulainya desainnya itu dari model keserentakan pemilu. Nah, temuan setelah riset saya lakukan di Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulsel dan Papua ya, beserta 9 kabupaten di dalamnya, 9 kabupaten kota. Saya melihat memang baik itu dari usulan, komentar, dan segala macam dimulai dari pemisahan sistem pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Secara lebih detail, pemisahan tersebut berjarak 2,5 tahun lah perkiraan, antara 2 sampai 3 tahun ya, pemilu serentaknya 2,5 tahun. Pemilu serentak nasional saat ini 2024, nanti 2,5 tahunnya kemudian itu adalah pemilu serentak lokal. Nasional itu DPR RI, DPD, dan Pilpres. Nah, tetapi diawali dulu dengan Pileg dan DPD 2009 dan 2004, baru kemudian saat ini 2 bulan atau 3 bulan kemudian itu Pilpres. Mengapa demikian? Pileg dulu. Pertama, untuk supaya ideologi partai kuat. Jadi kampanye Pilpres, kampanye partai, program dan seterusnya. Setelah terpilih ya, seandainya PT partai itu 4%, ya sebenarnya usulan saya untuk PT partai itu 3% atau setara kursi 17. Kenapa demikian? Karena 17 itu bisa dibagi, 18 itu bisa dibagi habis ke alat kelengkapan dewan. Setelah kemudian saya hitung, alat kelengkapan dewan DPR RI untuk 575 kursi, itu terbagi 18 kursi atau 3%, lewat sedikit, tapi 3% lah. Itu bisa dibagi ke alkep DPR RI. Nah, setelah seandainya lolos 3%, untuk Pilpres, itu PT Pilpres 0%, presidensial threshold itu 0%. Mengapa demikian? Setiap parpol yang lolos ambang batas parlemen, dia mempunyai hak. Jadi yang tidak lolos, jadi ini sekaligus seleksi untuk Pilpres. Jadi partai yang tidak lolos ambang batas parlemen, maka dia nggak bisa menominasikan. Nah, hanya partai yang lolos ke ambang batas parlemen lah yang bisa mencalonkan, menominasikan capresnya sendiri, capres cawapres. Sehingga tidak pada tahun pemilu sebelumnya dan juga parpol yang tidak lolos. Jadi hanya parpol yang lolos, nah itu baru menang. Baru Pilpres, ya baru setelah itu 2,5, kemudian pemilu serentak lokal, Pilgub, DPRD provinsi, Pil Wali Kota ataupun Pilbub dan DPRD. Nah itu dari situ. Nah kemudian lebih detailnya untuk sistem proporsional di antara 2 kutub, kan ini kutub
ekstrim partai dan kutub ekstrim pemilih ya, karena kalau tertutup dan terbuka. Nah, saya mencoba untuk memoderasi yang kemudian saya sebut istilahnya moderate least proportional representation. Nah, ini kontribusi riset saya akan memberikan satu model sistem pemilu di PR-nya yang namanya moderate. Ini kalau seandainya dua kutub ekstrim antara pluralitas mayoritas dan proportional representation, kemudian ada mix system ya kan. Nah, di dalam PR sendiri itu ada yang namanya list PR, terdiri dari 3 sebenarnya kan, open list PR, closed list PR, dan free list PR. Nah, saya mencoba menawarkan moderate list PR, titik tengah antara open dan close. Apa sih ini? Jadi prinsip utamanya itu adalah pemilih mencoblos bisa caleg, bisa partai. Memudahkan sekali pokoknya. Bahkan bisa memilih coblos partai dan caleg. Bisa dua-duanya dan itu dianggap sah. Terhitung Pak ya? Terhitung. Nah, nanti teknis yang rumit nanti pada proses penghitungannya. Ini kan memanjakan pemilih. Ya, pemilu itu kalau bisa memudahkanlah pemilih, nggak usah dibikin repot. Nah, pada proses penghitungannya, ini yang membedakan dengan sistem PR, list PR yang lain. Yang membedakan adalah dalam sistem moderate list PR ini, itu seandainya suara sudah dihitung ya semua. Nah, proses penghitungannya nih, kalau saya nyoblos partai dan nyoblos kandidat, itu masing-masing dihitung setengah. Ini sebenarnya berlaku di sistem board account dan limited vote. Jadi setiap secara detail nanti dibaca bukunya di IDEA itu ada. Itu berlaku di sistem yang lain. Nah, di sini itu tetap dihitung. Jadi bukan rusak ya, tetapi dihitung setengah partai dan setengah untuk caleg. Nah, teknisnya dalam penghitungan, jadi gini, untuk kursi itu untuk siapa sih? Bagi seandainya caleg, seandainya partai A sudah ditentukan dapat 1 kursi. Jika suara caleg itu lebih tinggi dari suara partai, maka kursi tersebut miliknya si caleg. Tetapi jika suara partai itu lebih tinggi dari semua suara caleg, jadi nggak ada satupun caleg nih di dapil tersebut, seandainya partai A itu suara partai tertinggi, maka keputusan ada di tangan partai. Untuk kursi ini untuk siapa? Seandainya di DIY nih, PDIP dapat 2 kursi. Caleg pertama tertinggi melebihi partai, oh itu otomatis nih miliknya Edward, kalau Edward suara terbanyak. Yang kedua ini enggak, caleg yang lain enggak ada nih yang melebihi suara partai. Nah, ini keputusan partai untuk menentukan dia miliknya siapa. Jadi, dalam sistem moderate ini antara tertutup dan terbuka itu bertarung. Nah, cara proses penghitungannya nih agar supaya suara partai terhitung, suara caleg terhitung, itu tetap dihitung. Jadi total suara bisa jadi seandainya 2.775,5 karena ada setengah tadi. Sehingga orang yang suka ke partai juga dihitung dan orang yang suka ke caleg juga dihitung, kan one person, one vote, one value. Ya kan, hanya itu dipisah. Kan tetap one vote kan, 1 suara. Hanya 1 suaranya itu di 1 suara saya itu srek untuk partai dan 1 suara itu saya srek untuk si caleg. Kalau saya nggak srek untuk caleg, saya serahkan sepenuhnya ke partai. Nah, itu suara partai yang saya memandatkan ke partai siapapun calegnya. Kalau suara partai lebih tinggi. Tapi kalau saya caleg nih, maka saya akan memilih caleg full. Kalau dia melebihi suara partai, dia punya hak. Apakah kemudian partai ya sudahlah, nggak apa-apa untuk kamu aja karena suara terbanyak dibanding caleg yang lain, itu tapi keputusan partai. Nah, ini yang saya sebut moderate list PR menjadi titik tengah di antara, di dalam sistem ini pertarungannya antara open dan close. Enggak close murni, enggak open murni. Nah, kira-kira gitu Mas Eta. Tidak bisa dibilang campuran Pak ya? Berbeda Pak ya? Dibilang campuran, nanti takutnya campur-campur gitu ya. Takutnya campur-campur, enggak. Tapi ini moderate. Moderate itu mengambil titik tengah di mana
tidak terjebak pada titik ekstrim terbuka yang full suara terbanyak kan, dan tidak terjebak pada titik ekstrim tertutup full keputusan partai close. Gitu. Saya maunya itu gitu kan, aduh gimana yang nomor 3, tapi karena close nggak bisa. Atau saya mau nomor 3, wah partai nggak punya kekuatan. Nah ini moderate ini gitu, sehingga dinamika di internal tuh hidup nih. Di dapil ini partai lebih kuat, di dapil ini caleg lebih kuat, tetapi kan sama-sama dihargai gitu Mas Edward. Oke, menarik Pak Ridho terkait dengan sistem. Ini udah booming belum? belum Pak ya. Ini memang kemarin pertama pada saat pas di Jogja itu ada Mas Mada mengapresiasi, bisa dicek di Anepus Depol itu, mengapresiasi poin di mana ada penguatan parpol aspek ini, tetapi tidak menghilangkan keikutsertaan pemilih dalam menentukan caleg. Itu poin utama Mas Mada dalam mencatat temuan ini. Gitu. Oke, kelebihannya berarti partai politik punya kekuatan Pak ya untuk nanti menentukan siapa begitu. Di sistem ini bisa, dan pemilih juga bisa mempengaruhi. Gitu. Jadi ini yang saya merenung berkali-kali, kadang muncul di pikiran saya Edward, gitu, saya sekali lihat dan segala macam. Ini memang, ini yang sedang saya coba gulirkan di tengah ya sekarang ya orang akan kembali pada titik ekstrim ke tertutup, pasti akademisi dan pemilih serta orang-orang hukum tata negara akan menolak tertutup gitu. Tetapi ya kalaupun saya setuju tertutup ya biasanya mungkin ada yang sudah pesen lah gitu, order gitu. Oke, ini satu jalan tengah baru Pak dalam diskursus politik pemilu begitu Pak ya. Karena selama ini orang hanya berdebat apakah campuran, tertutup, terbuka begitu. Kira-kira gitu. Ada tawaran baru lebih moderat. Udah kayak Muhammadiyah aja itu. Makanya ada yang komen sama saya gitu, wah ini wasatiyah sekali nih, moderat sekali nih, gitu kan. Kalaupun seandainya, wah sering dikatakan moderat itu nggak jelas, loh ini kan saya menghindari untuk jelas tidak jelasnya ini tadi, jalan tengahnya gitu. Karena dua-duanya sama-sama kemudian bertarung, dan ini ilmiah, saya bisa menguji coba secara teknisnya gitu. Kenapa seandainya setengah untuk partai, setengah untuk caleg, itu tetap dihitung. Di sistem yang lain ada secara detail menggunakan penghitungan, bahkan seandainya nomor 2 itu dihitung setengah, nomor 3 itu, jadi seandainya memberikan nomor urut, suara 1 full 1, suara kedua itu dihitung, itu setengah, suara ketiga dihitung 1/4, dan seterusnya di sistem bordakan atau limited vote. PR-nya mungkin nanti saat perhitungan Pak Ridho ya. Bagaimana kita perhitungan buatkan itu sistem biar tidak menyulitkan penyelenggara. Dengan sistem itu kan gampang penentuan suaranya ya. Setelah dikalkulasi tidak penghitungan suara kan gampang itu. Hanya yang membedakan hasilnya ada 0,5. Dah itu saja. Oke. Ini menarik ini Pak. Ditunggu bukunya Pak. Artinya ini jadi diskursus dan baru. tentunya Mas Edward, ini saya tetap terbuka orang mengkritik tetap terbuka orang mengkritik. Bahkan saya ketika ketemu Bu Husnul Maria, ketemu Prof Ramlan, mereka menangkap respon positif gagasan ini, dan tentu saya terbuka juga untuk publik karena belum ada yang terpikir ini. Publik kan makanya dalam TikTok saya yang masih baru saya buka itu, saya sudah lihat itu. Saya mau moderat juga, cuman 5 menit ternyata nggak cukup juga ya. Ini saja udah berapa? Udah 45 menit ya, Mas Haikal ya? Udah hampir. Udah lebih. Oke, ya udah hampir. Kira-kira begitu moderat. Ya ini perlu, makanya nanti saya minta sama Mas Haikal untuk dibuat reelnya nih, biar saya bisa mainkan di TikTok. Poinnya adalah ini menyebar dan kita nggak terjebak di kutub ekstrim, kutub utara atau kutub selatan itu, Mas Edward. Karena ada kecenderungan Pak ya, kita ingin flashback kembali seperti dulu begitu. Atau bahkan era Soeharto aja ya. Iya. Jadi orang jenuh kok hasilnya juga begini-begini aja begitu kan. Iya. Setiap pemilu juga begini hasilnya. Jadi jenuh orang. Oke, Pak ini waktunya udah mau habis. Oke. Saya terakhir Pak Ridho untuk melihat pesan Pak Ridho khususnya untuk di 2024 Pak. Ini kan masih 1 tahun lah. 1 tahun ini paling riuh lah saya rasa Pak. Saya kira 2024 ya sudah pestanya begitu. Akad nikahnya kan mungkin setahun ini begitu kan Pak Ridho. Nah, ini proses mengkhitbahnya. Wah, ini pertarungan gubernur kuningnya milik siapa ya?
milik siapa, dan saya yakin mungkin konflik juga akan semakin tinggi begitu Pak Rito, karena kita akan bergabung dengan pilkada begitu, dan banyak daerah-daerah yang justru malah pilkada lebih rame begitu, lebih panas begitu. Nah, pesan dari Pak Rito sendiri Pak, terakhir ini penutup, untuk di 2023 apa khususnya bagi teman-teman aktivis LSM begitu yang akan jadi pemantau pemilu begitu, dan teman-teman akademisi Pak khususnya, karena akademisi walaupun bagaimanapun menjadi sumber ilmu cara berpikirnya dari teman-teman akademisi, dan juga teman-teman muda Pak ini di 2023 karena pemilih muda kita akan cukup luar biasa nanti di 2024. Oke, poin pertama yang selalu saya tekankan ke siapapun, termasuk kalau di kelas saya ngajar pengampu mata kuliah tata kelola pemilu dan pengampu mata kuliah studi partai politik. Poin saya itu pertama, pemilu itu seperti Piala Dunia lah. Pasti ada yang kalah, ada yang menang. Nggak mungkin semuanya menang-menang, kalah-kalah. Nah, artinya pertama, anak muda termasuk juga orang-orang yang sering bertarung di medsos gitu. Jangan membuat pemilu itu seperti pertandingan segala-galanya, melibatkan perasaan, terus kemudian pertemanan menjadi rusak. Ya ini seperti Piala Dunia 2022 Argentina yang menang. Ya nanti ketemu 4 tahun, kalau Piala Dunia kan 4 tahun ya, 2026 ya. Ya sudah, nanti ketemu dengan petarung-petarung baru lagi. Maroko sekarang menjadi bintang Piala Dunia 2022. Ya nggak apa-apa gitu ya. Nah artinya jangan kalian seandainya tim ses Anies, tim ses Jokowi, dan tim ses yang lain, kalian tuh sibuk, ribut, sampai akal sehat itu hilang. Makanya kan saya selalu mengatakan ada 2 golongan di muka bumi ini jangan pernah dinasihati. Yang pertama itu adalah orang yang sedang jatuh cinta. Itu jangan dinasihatin. Nanti kalau sudah ditikung, barulah dia akan menasihati dirinya. Atau dia akan membuat pepatah-pepatah yang sangat indah sekali untuk menasihati orang lain. Gitu. Kedua adalah tim ses, tim sukses. Jangan pernah seorang Edward, seandainya contoh nih, Edward adalah tim ses Anies, terus kemudian berdebat dengan tim sesnya Jokowi, kalian berdebat, nggak akan pernah ketemu. Sudahlah, kalau antar tim ses berpegang teguh pada dirinya sendiri, tunggulah nanti masing-masing mungkin akan kecewa pada waktunya. Gitu. Nah, artinya bahwa jangan menjadi orang yang terlalu mendalam menjadi tim ses sehingga akal sehat itu hilang gitu. Kita bolehlah mendukung, tetapi jangan kemudian kita mengatakan calon saya terbaik, calon saya paling hebat, sedangkan yang lain itu enggak. Nah, itu yang harus dihindari, karena dalam Al-Qur'an kan kita fastabiqul khairat kan, bukan fastabiqul haq. Ya. Karena kebenaran itu letaknya itu di dapur. Orang melihat kita kan perilaku kita, kebenaran itu kan relatif. Letaknya di dapur. Nggak ada. Messi, Ronaldo itu kan bukan the right player. Mereka adalah the best player, ya kan. Nggak ada mau goceknya kayak gimana, yang penting the best. Nggak ada pemain terbenar, yang ada adalah pemain terbaik. Best presenter, bukan the right presenter. Kan nggak ada presenter terbenar, yang ada kan presenter terbaik kan. Best player, pemain terbaik. Nah artinya bahwa pemilu itu menjadi ajang pertarungan, mana yang terbaik, mana yang terpilih, tetapi memang tidak membuat kita saling jengkel-jengkelan, menambah musuh gitu kan, dan saling gontok-gontokan. Karena kebenaran itu relatif lah. Kebenaran itu kan tergantung sejauh mana informasi kita miliki kan. Kalau apalagi kalau di medsos kita lihat informasi itu kok mendukung opini kita share. Kalau ini bertentangan dengan opini kita cuekin. Nah itu kan nggak adil juga kita sejak dalam pikiran. Nah itu yang menjadi catatan penting, sehingga pemilih itu harus cerdas, pemilih muda, apalagi yang sekarang segmen pemilih muda 17 sampai 39 di 2024 itu lebih dari 50% ya Mas Edward ya. Nah itu mampu menguasai, menentukan jalannya pilpres maupun pileg, itu harus menjadi
pemilih yang cerdas, tidak terjebak pada kutub-kutuban, sehingga pemilu kita ini memang tidak riuh di muka bumi di atas gitu kan. Tapi memang substantif, berdebat boleh saja, tetapi ya nggak saling mengklaim yang paling benar sehingga kemudian gontok-gontokan. Saya kira itu saja, sehingga pemilu kita ini menghasilkan capres, menghasilkan caleg-caleg yang berkualitas. Nah, kalaupun seandainya tadi mau kemungkinan dirubah, ya sistem pemilunya terbuka tertutup, tawaran saya tadi bisa menjadi bahan pertimbangan, tidak terjebak pada kutub ekstrim tertutup atau terbuka, tetapi ada tawar tengah di mana ini menjadi titik tengah untuk dua-duanya sama-sama bisa terakomodasi. Saya kira itu saja, ya. Mas Edwan. Ya. Terima kasih Pak Ridho. Oke, pemirsa, ini sudah waktunya habis begitu. Ya. Dan banyak sekali tawaran-tawaran yang luar biasa. Salah satunya terkait dengan sistem pemilu. Tunggu nanti di-share di mana Pak? Di YouTube-nya Pusdepol Pak ya? Ya. Oke. Jangan lupa di-subscribe begitu dan diberikan like begitu agar nanti Pak Ridho semakin memberikan bahan-bahan pencerahan. Dan bahkan di komentar kritis juga nggak apa-apa. Bisa diberikan komentar kritis khususnya terkait tadi sistem pemilu yang disampaikan oleh Pak Ridho. Oke. Itu dari saya, terima kasih.